Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 24002068, Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, di sini Rahmi akan menjelaskan tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Komunikasi eksternal adalah suatu penyampaian proses informasi atau pesan atau ide atau pertukaran pesan, atau justru ini juga disebut sebagai diindikasikan sebagai satu strategi yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau perusahaan atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi atau lembaga dengan semua khalayak. Semua khalayak ini berarti semua mereka yang terlibat, yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal diperlukan untuk mengetahui berapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Pesan komunikasi eksternal itu adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Tujuan dilakukannya komunikasi eksternal adalah untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan hampir di semua sisi. Melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita berkembang jauh lebih baik ke depannya. Bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Yang pertama itu website. Website perusahaan atau lembaga. Website ini seringkali identik dengan medium atau media untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi, di balik itu yang namanya website ini dijadikan sebagai medium untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Website juga menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang memang skalanya jauh lebih luas untuk menerjemahkan semua hal yang terkait dengan jasa dan membangun relasi.
Yang kedua yaitu majalah. Majalah perusahaan atau lembaga. Majalah perusahaan artinya memang kadang-kadang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski tidak semua perusahaan atau lembaga tersebut memiliki majalah. Majalah adalah satu media berupa media cetak yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar. Yang ketiga yaitu rilis atau media rilis. Rilis atau media rilis dimuat dalam majalah, tetapi tidak semua majalah memuat rilis. Rilis itu adalah satu berita, satu konteks terbaru yang disampaikan organisasi kepada khalayak, apapun bentuknya, dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, media cetak termasuk majalah, media online, dan sebagainya. Yang keempat yaitu brosur. Brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain. Dari brosur biasanya langsung menjurus ke satu titik masalah, sehingga khalayak dapat memahami isi dalam sekali baca. Dalam komunikasi eksternal, ada 3 alasan mengapa sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi melakukan komunikasi eksternal ini. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi, semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat pula komunikasi eksternal yang dilakukan. Maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi khalayak, persepsi investor, persepsi klien, persepsi konsumen, persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga menjadi lebih positif. Yang kedua yaitu mampu menjangkau pelanggan baru. Maksudnya di sini adalah ketika perusahaan atau lembaga atau organisasi yang mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu menjangkau pelanggan baru. Yang ketiga yaitu ada pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh sekaligus disentuh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.